Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiana Yanti, kelas A semester 1 NIM 230-314, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas review kedua pengantar ilmu politik. Bab 2 pembahasan. Pada pembahasan pertama yang kita bahas adalah membayangkan politik tanpa kekerasan. Hampir semua pemikiran ilmu sosial membayangkan politik sebagai mekanisme perorganisasian kekuasaan untuk mewujudkan harapan rakyat atas keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Idealnya, demokrasi merumuskan bahwa politik adalah mandat kekuasaan rakyat terhadap para elite dalam mewujudkan semua harapan tersebut. Hal ini masyarakat keterkaitan para elit politik dan harapan rakyat. Explain more. Keterikatan itu adalah sistem relasi yang dikuatkan oleh komitmen, keberanian, dan kesetiaan elit terhadap kepentingan rakyat. 2. Kekerasan dalam politik. Pandangan klasik. Yang pertama, klasik. Sebutan klasik ini menunjukkan tegas sekurang-kurangnya pada Aristoteles sebagai salah satu filsuf klasik Yunani kuno yang mendefinisikan politik sebagai ilmu dan tindakan untuk mencapai kebaikan bersama tertinggi, yakni kebahagiaan. Di sini unsur-unsur yang berkaitan dengan kebaikan bersama masyarakat nilai moralnya lebih tinggi daripada urusan menyangkut kepentingan individu. Dengan mementingkan kebaikan bersama, setiap warga negara semakin mengakses dirinya sebagai makhluk yang pada prinsipnya berhakikat polis. Yang kedua, kelembagaan. Secara kelembagaan, politik berurusan dengan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara ini dimungkinkan oleh kekuasaan, karena itu sangat ketat persaingan dan saling pengaruh untuk memperoleh dan membagi kekuasaan. Yang ketiga, kekuasaan. Secara otoritas, politik merupakan cara dan ajang untuk memperoleh kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penekanan politik sebagai ilmu sangat diutamakan untuk mempelajari dan memberi penjelasan tentang hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Di sini diakui bahwa tujuan dari politik adalah kekuasaan dan tujuan dari kekuasaan adalah demi kebaikan bersama. Yang keempat, fungsionalisme. Di sini politik dipandang secara fungsional. Politik lebih berurusan dengan kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Fungsi dari politik adalah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Adapun nilai-nilai yang perlu dicapai melalui kebijakan umum, yakni keadilan. Yang kelima, konflik. Hidup bersama menunjuk pada perbedaan. Pluralitas. Perbedaan ini serentak menunjuk pada tingginya persaingan. Tingginya persaingan dimotori oleh segala perbedaan cara pandang, visi misi dapat memicu konflik. Di sini politik selalu ada konflik. 3. Kekerasan dalam politik alternatif krisis. Kekerasan merupakan fenomena universal karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Usianya adalah setua sejarah dan peradaban. Pendek kata, kekerasan sudah dikenal, dipraktekkan dan ditumbuh kembangkan oleh manusia dalam setiap ruang waktu, tahap dan kategori. Pengalaman dan memori masa lampau dan sekarang, manusia dijelajahi secara berlimpah ruang oleh sikap, aksi, dan tindakan kekerasan. Yang keempat, perbedaan kekerasan dan konflik. Secara proses, konflik akan dapat terjadi dikarenakan hal tersebut diketahui oleh berbagai macam pihak yang dimana sedang bertikai. Kekerasan terjadi dikarenakan dengan tidak diketahuinya terhadap sebuah pihak atau tanpa diketahui oleh pihak lainnya. Secara efek, konflik merupakan sebuah aktivitas yang dimana ketika dilakukan tindak akan melakukan sebuah aksi yang dimana lebih berarti. Kekerasan merupakan sebuah bentuk aktivitas yang dimana akan dapat menimbulkan sebuah reaksi yang dimana kekerasan juga akan dapat menyebab terjadinya sebuah bentuk fisik yang dimana akan menyebabkan sebuah cedera. Secara
Penyebab konflik disebabkan sebuah motivasi untuk dapat melakukan peralihan sebuah prestasi. Kekerasan merupakan sebuah bentuk kesalahpahaman yang dimana terjadi di antara kedua belah pihak. Secara hukum, konflik tidak akan termasuk ke dalam sebuah pelanggaran hukum. Kekerasan adalah bentuk dari pelanggaran hukum. Jangka waktu konflik biasanya akan dapat terjadi ke dalam sebuah kurun waktu yang dimana kurun waktu yang panjang. Kekerasan biasanya akan terjadi ke dalam sebuah waktu yang singkat. 5. Perbedaan kekerasan dari biologis ke badan sosial. Secara biologis laki-laki dan perempuan beda, alat reproduksinya berbeda, itu bawaan dari lahir. Maka muncul tugas-tugas yang tidak bisa ditukarkan kalau gender itu perannya dibentuk budaya, seperti sifat maskulin galak yang ada di laki-laki, lemah lembut di perempuan. 6. Perbedaan kekerasan dan badan sosial kepolitikan tubuh. Pembunuhan disorot dalam diregulasikan dalam kancah paling agensi dari laku hidup manusia, agama melalui penerbitan perilaku, pakaian, dan segmen-segmen hidup yang lain. 7. Monopoli kekerasan organisasi militer, kekuasaan sosial. Dalam bidang ekonomi, monopoli pemerintahan atau monopoli negeri adalah sebuah bentuk monopoli koersif di mana sebuah badan pemerintah atau perusahaan pemerintah menjadi penyedia tunggal dari barang atau jasa tertentu dan persaingan dilarang oleh hukum. Singkatan monopoli ini merupakan monopoli yang dibuat oleh pemerintah. Contoh paling menonjol dari monopoli tersebut adalah monopoli penggunaan kekerasan. 8. Monopoli kekerasan dari kontrol pengaruh ke biopower. Biopower adalah sejenis teknologi tata kelola yang diamati melalui kerangkai rasionalitas politik. Dengan kata lain, Fauchlat melihatnya melalui lensa liberalisme yang menjadi di satu sisi utopia yang selalu tidak direalisasi, dan di sisi lain sebuah regulator skema praktik pemerintah bagi Fauch liberal yang tentang produksi yang dari kebebasan ekonomi. 9. Legitimasi kekerasan. Legitimasi kekerasan adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan. Dapat pula diartikan sebagai jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin. Sedangkan legitimasi tradisional mengenai seberapa jauh masyarakat mau menerima kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil pemimpin dan dalam lingkungan tradisional seperti itu. 10. Legalitas dan keadilan kekerasan. Atas legalitas adalah jaminan mendasar kebebasan individu dengan membatasi aktivitas mana yang secara tegas dan jelas dilarang. Prinsip ini juga melindungi terhadap penyelenggaraan oleh otoritas kehakiman dan menjamin keamanan orang-orang dengan informasi yang diizinkan dan dilarang. Memahami prinsip legalitas, the principle of legality, yang merupakan prinsip kejahatan, harus diatur terlebih dahulu oleh hukum atau setidaknya oleh hukum yang sudah ada atau berlaku sebelum orang tersebut melakukan suatu tindakan. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus dapat membenarkan tindakan mereka secara hukum. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Tapi menurut kebanyakan teori juga keadilan belum lagi tercapai. Kita tidak hidup di dunia yang adil. Tindakan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan seorang atau sekelompok orang tersiksa atau menderita baik batin, jasmani maupun rohani. Bab 3 penutup. Kesimpulan, buku ini telah mempermasalahkan bantuan dasar yang nyaman dan nyaman kategori pemberian dilakukan atas dasar bahwa kita mempelajari banyak tentang kekerasan sejak Weber menulis yang tidak harus kita andalkan mereka untuk menemukan dasar ketertiban
kita juga tidak perlu mengistimewakan politik menjamin ketertiban melalui pengetahuan kekerasan daripada yang saya sebut itu penunjukan. Kita dapat memilih untuk memikirkan kembali kekerasan sebagai fenomena dan makna yang memiliki dan menghasilkan memiliki seperti itu potensi untuk subjektivitas individu dan kolektif kita, dan pada giliran keterkaitan politik melalui negara dan mendefinisikan politik pembahasan yang lebih baik. Sekian lama kata aku. Itulah hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.